Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan yukramu li ahlil jannah. Assalamu min ahlil jinan. Assalamu yujika min syiddatin niran. Assalamu tatba'u yahur ra'ihatul rayhan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kama qala aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Yang kedua, salawat berbonsengkan salam berbahan bakar iman tak lupa kita kirimkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu Abdul Muthalib, buah hati Siti Aminah, baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau telah bermandikan darah, menghujamkan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekedar mengingatkan bahwasannya kita telah memasuki bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, dan 16 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tak terasa kita telah melewati 1 bulan, yang dimana bulan tersebut Allah melipat gandakan pahala dan juga melipat gandakan dosa. Bulan tersebut adalah salah satu dari 4 bulan haram, dan bulan tersebut Allah muliakan. Bulan apakah itu? Bulan itu adalah bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya melalui peristiwa penting, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, seperti yang tercantum di dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya kami Maha mendengar, Maha melihat. Peristiwa apa Isra wal Mi'raj itu? Isra adalah peristiwa dan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Dan di langit-langit tersebut Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi terdahulu. Dan puncaknya Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah menurunkan perintah salat 5 waktu kepadanya dan kepada seluruh umatnya. Masya Allah, tidak ada perintah selain salat di mana Allah menurunkan langsung perintah tersebut kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara. Oleh sebab itu sering kita sebut bulan Rajab dengan sebutan ulang tahunnya salat, atau sering kita peringati dengan peringatan Rajaban. Ada 2 hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj.
Hikmah yang pertama, pentingnya bagi kita untuk menjaga sholat. Mengapa penting? Karena sholat adalah pembeda antara seseorang itu mukmin ataukah kafir. Kita tidak tahu apakah dia seorang mukmin atau kafir jika tidak pernah melihat dia sholat. Dan sholat adalah salah satu daripada rukun Islam yang Allah wajibkan kepada seluruh umat muslim tanpa melihat apapun. Pada suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu keluarga yang keluarga tersebut tidak pernah berangkat ke masjid dan tidak pernah melaksanakan sholat. Saking geramnya, Rasulullah ingin mengumpulkan seluruh pemuda yang ada di Madinah untuk membawa kayu bakar agar membakar rumah tersebut yang tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak pernah berangkat ke masjid. Dari kejadian tersebut kita dapat simpulkan bahwa Rasulullah sangat tegas terhadap orang yang meninggalkan sholat dan orang yang meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan perlu kita ingat bahwasanya iblis dikeluarkan dari surga bukan menolak sujud kepada Nabi, bukan menolak sujud kepada Allah, melainkan menolak sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan kita jika tidak sholat sama saja menolak sujud kepada Allah yang telah menciptakan kita, melebihi iblis. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah pentingnya menyampaikan dan mengingatkan seperti halnya Rasulullah SAW yang menyampaikan kejadian Isra wal Mi'raj kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mengingatkan mereka tentang pentingnya sholat dan menjaga sholat. Maka oleh itu kita penting mengingatkan dan menyampaikan kepada orang lain yang belum tahu tentang kebaikan dan bahayanya meninggalkan sholat. Mengapa penting? Karena kelak di akhirat nanti orang-orang yang tidak pernah teringatkan dan tersampaikan akan ditanya oleh para malaikat, afalam yatikum nazir, apakah tidak ada yang mengingatkanmu sehingga kamu memasuki neraka? Ketika mereka menjawab tidak ada, maka kalian orang yang terdekat sebagai sahabat, sebagai keluarga atau sebagai temannya yang tadinya akan masuk surga ditarik oleh Allah kembali masuk neraka. Karena apa? Karena tidak pernah menyampaikan dan tidak pernah mengingatkannya kepada orang lain dan hanya peduli dengan diri sendiri. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu senantiasa menjaga perintahnya, terutama sholat. Keimanan itu penting. Begitu banyak orang yang mendengar azan dan mengetahui bahwa sholat itu wajib, tetapi hanya sedikit yang kuasa untuk sholat dan berangkat ke masjid. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi jika kita berani meninggalkan sholat, sama saja kita meruntuhkan agama kita sendiri. Saya harap ceramah saya kali ini dapat berkenan di hati kalian dan dapat mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari, menjaga sholat dan mengingatkannya kepada orang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton, teman-teman dan para juri yang telah menonton video ini dengan habis. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ceramah kali ini dengan bacaan unzur maqala wala tanzur maqala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.